Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita akan membicarakan tentang perkembangan kehidupan masyarakat praksara. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu yang disebut dengan praksara atau masa praksara? Kira-kira apa sih yang terlintas di benak kalian ketika saya katakan masa praksara? Ya, tentu masa praksara itu masa dimana tulisan itu belum ada, atau masa sebelum adanya tulisan, gitu ya. Anda semua, kita lihat perkembangan kehidupan masyarakat praksara itu yang kita bahas ada 3 macam, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam, dan masa perundakian. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan ini kalau saya itu akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tindak lanjut, gitu ya. Tapi di video ini kita akan membahas hanya satu saja, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia pada masa ini. Manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi mereka kehidupannya hanya tergantung pada alam sekitarnya, gitu ya. Kemudian manusia purba hidup secara berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil. Kalau tadi di sekolah saya mengatakan 6 sampai 12, gitu ya. Kita juga bisa mengatakan di sini yaitu 10 sampai 15 orang mereka hidup berkelompok, gitu ya. Mereka hidup secara berpindah-pindah, nomaden. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan yang sederhana, mereka itu belum tinggal di dalam gua-gua, gitu ya. Akan tapi mereka hidup di alam bebas dan di rumah pohon, gitu ya. Kemudian mereka baru memasuki gua-gua karang, gitu ya, yang di sekitarnya ada sungai, danau atau pantai, gitu. Itu baru pada masa berburu dan mengumpulkan tindak lanjut. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan itu berupa alat-alat batu yang masih sederhana. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat serpih atau flex, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian lanjut kepada masa bercocok tanam dan beternak. Masa bercocok tanam dan beternak ini ada kelanjutan dari masa berburu dan meramu tindak lanjut, gitu ya. Masa bercocok tanam ini ditandai dengan sudah menetapnya manusia itu di suatu wilayah tertentu. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam. Nah, masa bercocok tanam ini disebut juga dengan masa sedenter. Nah, jadi ada masa yang disebut juga dengan semi sedenter, yaitu pada masa masa berburu dan meramu makanan tindak lanjut. Itu disebut sebagai masa peralihan, gitu ya. Peralihan atau masa semi sedenter.
Jadi mereka itu hidupnya bercocok tanamnya pada masa semi sedenter ini itu dengan sistem berladang berpindah-pindah tempat gitu ya. Jadi atau yang sering disebut dengan slash and burn gitu ya, tebang dan bakar. Jadi ketika mereka itu mau hidup di suatu tempat gitu ya, mereka itu kemudian menebang pohonnya dan kemudian ditanami beberapa tanaman yang dibutuhkan oleh mereka untuk kehidupannya, dan kemudian setelah mereka panen, tentunya dipanen dulu gitu ya, terus kemudian baru dibakar gitu ya. Jadi sisa-sisanya itu dibakar dan kemudian mereka itu berpindah ke tempat lain, begitu seterusnya. Nah, kehidupan seperti ini sampai pada sekitar tahun 1984-an itu masih ada di Indonesia, yaitu di daerah Kalimantan, Sumatera, atau daerah-daerah di luar Pulau Jawa gitu ya. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Ini pada masa bercocok tanam, gitu ya. Ya, jadi seorang kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh, atau dengan istilah lainnya itu adalah orang yang sakti mandraguna, yang biasanya mereka memimpin sebuah wilayah tertentu itu biasanya orangnya sakti mandraguna itu gitu ya. Jadi mereka itu sungkan pada orang itu, kemudian orang itu ya disegani lah, banyak orang bisa menyembuhkan penyakit, kemudian bisa mengobati, kemudian bisa menjaga keamanan lingkungannya dan lain sebagainya. Manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi dan pisau, perhiasan serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter atau tukar menukar barang gitu ya. Nah, ini alat-alat itu yang dihasilkan dari masa bercocok tanam. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu masa perundagian. Masa perundagian berasal dari kata undagi. Apa sih undagi? Undagi itu adalah sebuah teknologi untuk membuat peralatan hidup manusia yang berasal dari besi gitu ya. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu, mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Kemudian masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datu atau datuk. Kemudian muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain nekara, moko, kapak corong, perunggu, dan arca perunggu. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah kalau besar itu disebut dengan nekara, bukan neraka loh ya. Tapi kalau ini kecil gitu ya, seperti dandang yang terbalik gitu ya.
itu adalah moko. Kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah kapak corong, gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Insya Allah kita akan sambung lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.